Selamat pagi. Selamat pagi Kak Sasti, apa kabarnya nih? Puji Tuhan, aku baik Kak. Kak Windar, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, kakak juga kabarnya baik. Puji Tuhan. Nah, kalau kabar adik-adik di rumah, gimana nih? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Kak Sasti kayaknya hari ini lagi seneng nih, senyum-senyum terus. Iya Kak, karena hari ini aku bisa sekolah minggu lagi. Wah iya Kak, kita juga bisa menyapa adik-adik di rumah, walaupun masih secara online. Betul Kak, walaupun kita belum bisa bertemu langsung dengan adik-adik, tapi kita tetap bersatu untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Setuju Kak, gimana kalau kita lebih bersukacita lagi, kita pujikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian dilanjut Aku Anak Raja. Ayo, yuk adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Sasti dan Kak Windar ya. Musik! Yuk adik-adik kita nyanyikan ini dengan penuh semangat. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, segala raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik boleh duduk kembali ya. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, kita berdoa dulu yuk. Yuk adik-adik, kita ambil sikap doa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, dan pada sekarang ini Tuhan kami akan melaksanakan sekolah minggu, kiranya Engkau berkati supaya sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang apapun. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan nih Kak Sasti. Wah, kalau gitu kita siapkan Alkitab dulu ya Kak Windar. Adik-adik di rumah juga siapkan Alkitab kalian ya. Betul, yuk kita siapkan Alkitab kita juga Kak Sasti. Yuk, adik-adik di rumah udah pada pegang Alkitab belum nih? Kalau udah, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, kesayangan.
Selamat pagi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Salam. Nah, sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan ya. Pasti anak-anak semua suka firman Tuhan. Semua suka memuji Tuhan. Ya, ini menandakan bahwa kita itu akan selalu rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kapan ya sekolah minggu itu? Kapan ya mendengarkan firman? Kapan ya memuji Tuhan? Nah, ya, seperti itu ya, kita harus selalu merindukan kapan ya hari Minggu, kapan ya kita ketemu dengan teman-teman sekolah Minggu. Nah, ya, seperti itu ya. Tuhan pasti senang kalau misalnya anak-anak mempunyai kerinduan seperti itu, mempunyai kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tapi sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Ayo, sikap doanya, tangan kita dilipat, lalu kita tutup mata. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa semua ya. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang selalu baik kepada kami, Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami sering menyakiti hati Engkau, seringkali kami meninggalkan Engkau, tapi dengan tangan kasih-Mu, Engkau merengkuh kami, Engkau merangkul kami, sehingga kami selalu dekat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu selalu kepada kami, anak-anak-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Berkati kami, urapi kami Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Lukas 19 ayat 28 sampai 40 ya. Tapi yang kita baca itu ayat yang ke-28 sampai 34 saja ya. Selebihnya nanti anak-anak baca sendiri ya yang ayat 35 sampai 40. Nah, sekarang kita ambil Alkitab dulu ya. Lukas itu berarti perjanjian baru ya, perjanjian baru. Sudah ketemu semua? Ya, Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Yang kita baca hanya sampai 34. Yuk, dibaca ya. Untuk kelas balita mendengarkan, atau mungkin papa mamanya, ibu ayahnya bisa membacakan. Lalu yang kelas kecil dan tanggung, juga remaja, ya sudah siap kalian semua ya untuk bacaannya? Ya, sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Nah, sampai di sini bacaan kita ya, sampai ayat ke-34. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu melakukan dengan sukacita. Melakukan dengan sukacita. Berarti kalau sukacita itu apa ya?
Betul, betul. Melakukan dengan sukacita itu sama saja melakukan dengan gembira, dengan hati yang senang, dengan muka yang ceria, bukan kusut, bukan begini ya. Tampak senyum. Nah, melakukan dengan sukacita, dengan gembira kalau dimintani tolong. Menarik sekali ya temanya ternyata. Anak-anak yang hebat, yang dikasih Tuhan, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ada gambar keledai. Nah, kemudian ada lagi gambar keledai, di mana keledai ini dituntun dua orang. Ya, keledai itu hampir kayak kuda tapi kecil ya, keledai. Kalau kalau di kebun binatang kalian bisa bisa melihat atau bisa kalian nanti ya lihat gambar seperti ini. Keledai itu kecil, kecil seperti kuda tapi kecil. Nah, tapi kekuatannya jangan ditanya, dia kuat kayak keledai. Anak-anak pintar sekali ya, bagus pengamatan kalian bahwa ini adalah keledai. Nah, sekarang kita akan memahami lebih lanjut, apa sih yang dilakukan oleh bapak-bapak dua orang ini yang nuntun keledai, apa yang mereka lakukan? Nah, ternyata bapak-bapak ini adalah murid Tuhan Yesus ya. Mereka itu dimintani tolong oleh Tuhan untuk mencari hewan. Hewannya apa tadi yang digambar? Hewan keledai ya, keledai ya. Kedua murid Tuhan Yesus itu sebenarnya sangat lelah karena mereka telah berjalan sangat jauh dari kota Yeriko, kurang lebih 20 km bersama Tuhan. 20 km itu ibaratnya kita itu dari arah Purwokerto ke Purbalingga. Kita kalau ke Purwokerto ke Purbalingga itu kalau naik mobil ya setengah jam ya kurang lebihnya. Kalau naik sepeda ya 1 jam. Kalau jalan kaki pada zaman dulu itu jalan kaki ya mungkin bisa 2 jam lebih. Tapi ketika murid Tuhan Yesus ini dimintani tolong Tuhan, mereka tidak menggerutu, mereka dengan sukacita walaupun badannya lelah. Mungkin mereka melihat teman-temannya sudah istirahat, murid-murid Tuhan Yesus yang lain sudah istirahat. Tapi ini dimintani tolong Tuhan. Dan sebagai murid Tuhan Yesus, ternyata dia itu taat ya. Mereka tetap setia membantu Tuhan Yesus mencari keledai. Bahkan mereka itu membantunya dengan senang hati ya, tidak marah-marah. Nggak mau Tuhan, nggak mau, aku capek. Nggak seperti itu, tapi mereka melakukan dengan sukacita. Walaupun ya itu tadi berjalan 20 kilo itu lelah ya, bayangkan aja. Dari Purwokerto ke Purbalingga jalan kaki ya. Nah, saat itu murid Tuhan Yesus itu kan senang ya menolong Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus yang ditolong juga senang ya. Ternyata kalau kita itu menolong orang, nah kita itu sebagai penolong itu senang, tapi yang ditolong itu ternyata lebih senang juga. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Sangat senang karena telah dibantu untuk mendapatkan keledai. Oleh siapa? Oleh kedua murid itu. Nah, di Alkitab sih tidak disebutkan nama kedua murid itu, tapi kemungkinannya adalah Yohanes dan Andreas. Ya, ingat ya, ada berapa sih murid Tuhan Yesus? Ada 12. Masih hafal ya murid-murid Tuhan Yesus ya? Pasti kalian masih hafal. Nanti yang kelas balita bisa tanya ke mama papanya ya, siapa saja sih murid Tuhan Yesus yang ke-12 itu? Nah, ya, dihafalkan. Mereka murid-murid yang sangat setia. Kalau untuk kelas kecil sih pasti sudah sering nih diajarin oleh Bapak Ibu guru di sekolah ataupun kalian masih bisa mencari sendiri. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah membantu orang lain seperti yang dilakukan oleh Yohanes sama Andreas tadi? Ataukah kalian membantu orang tua? Pasti semuanya sudah pernah. Ya, coba bantuannya seperti apa misalnya? Ya, bantuannya itu pertama ketika kalian bangun tidur nih, apa yang kalian lakukan? Oh ya betul, memberesi tempat
tidur, selimut dilipat, lalu bantal sama guling dirapikan. Nah, itu kemungkinan pekerjaan yang sepele menurut kalian. Tapi itu ternyata berarti sekali bagi orang tua, terutama ibu, ya. Rapi sekali nih kamar anaknya, rapi sekali nih tempat tidurnya, tidak bau, jendela-jendela dibuka. Lah, itu kan orang tua senang seperti itu. Lalu bantuan apa lagi? Misalnya teman ya, membantu apa? Menyelesaikan eh pelajaran mungkin yang dia tidak tahu, kalian memberi tahu. Nah, itu juga satu bantuan. Atau mungkin teman kalian keberatan membawa barang mungkin. Sini aku bantu. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kita itu murid Tuhan Yesus, ya. Bahwa kita itu mempunyai kasih seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, baik sekali ya kalau kita dalam suatu lingkungan ada kerukunan di situ, ada kasih, ada saling membantu, terutama di keluarga kita ya anak-anak. Kalian bisa membantu adik, membantu kakak, ya. Terus siapa lagi? Bapak, ibu, guru, teman kita. Pokoknya banyak sekali yang bisa kita bantu, ya. Nah, anak-anak, membantu orang lain adalah suatu kebaikan yang bisa kita lakukan. Dari hal yang kecil misalnya, mengambilkan sepatunya mamah ketika mau kerja, atau menyapu. Nah, itu sangat berarti bagi keluarga kita. Kita senang melakukannya karena kita melakukan perbuatan baik dan yang dibantu juga pasti senang. Terlebih bantuan itu dilakukan dengan senang hati ya, tidak cemberut loh ya. Pasti juga akan menimbulkan kegembiraan bagi yang menerimanya. Jadi kayak gini, kalau kalian diminta nih tolong oleh orang tua, atau oleh kakak, atau oleh saudara, berusahalah untuk membantu dengan senang hati. Jangan dengan muka yang masam. Lagi-lagi minta bantuan, lagi-lagi minta bantuan. Nah, jangan seperti itu. Itu nanti tidak membawa berkat ya. Harus kita lakukan dengan senang hati. Oke mah, siap. Saya akan bantu. Siap. Lalu kita jalan dengan hati yang gembira, dengan muka yang tersenyum. Ya, jangan dengan kalau orang Purwokerto gurundel baik ya, kayak gitu tahu ya. Diminta nih tolong mengerjakannya tapi tidak dengan ikhlas. Lah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus melakukannya dengan senang hati. Nah, bantuan itu sebenarnya macam-macam ya. Bukan hanya dalam bentuk kita melakukan pekerjaan, tapi menuruti kata orang tua, menuruti nasihat. Misalnya, nak, nanti kalau pulang, jangan malam-malam ya. Nanti jam 5 sudah sampai rumah. Misalnya nih anak-anak yang kelas tanggung, misalnya lagi main sama temen. Ya kalian menuruti perintah itu. Kenapa? Kalau malam kan, maksudnya jam 5 itu kan waktunya harus istirahat, mandi, membersihkan diri, lalu makan, istirahat, lalu mempersiapkan pelajaran untuk esoknya. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang tua menasehati, itu pasti ada maksudnya. Ketika kalian menuruti nasihat orang tua, itu menyenangkan sekali kan? Pasti orang tua senang kalau misalnya kalian menuruti nasihatnya. Ketika kalian tidak menuruti nasihatnya, itu orang tua mungkin bingung, ini kenapa ya anakku ini kok nggak nurut, apa yang salah. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua, kemukakan alasannya kenapa kalian tidak menuruti. Tapi di lain sisi nanti orang tua pasti juga akan memberikan alasan ya. Yang terbaik itu nanti yang harus kalian lakukan. Tapi namanya orang tua ya pasti tidak akan dong menjerumuskan anaknya. Pasti semuanya berguna untuk kamu ya. Ada alasannya kenapa harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, anak-anak, dengan membantu orang lain atau orang tua, berarti kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah terlebih dulu mengasihi kita. Mari kita bisa bercermin kepada murid Tuhan Yesus tadi. Walaupun lelah,
walaupun fisiknya capek, tapi ketika karena dia mengasihi Tuhan Yesus, dia melakukannya dengan sukacita. Begitu ya anak-anak ya? Amin. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sangat singkat ini yang mengajarkan kami ketika kami membantu orang lain, ketika kami membantu orang tua, ketika kami membantu orang-orang di sekitar kami, biarlah kami boleh melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang gembira ya Bapak, sehingga bantuan yang kami berikan itu bisa menyenangkan hati orang yang minta bantuan kepada kami, dan itu pun kami lakukan, kami percaya bukan karena kehendak kami, tapi karena Engkau yang telah mengasihi kami, sehingga Engkau menggerakkan hati kami untuk membantu orang lain. Biarlah kami, walaupun masih kecil-kecil, tapi kami bisa membawa sukacita, bisa membawa damai, bisa membawa berkat dimanapun kami berada, sehingga kami bisa bersaksi bahwa Engkaulah Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat yang patut disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, dan biarlah seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu, dalam minggu-minggu ini, dalam kami melakukan pekerjaan kami, baik kami sebagai anak, baik kami sebagai pelajar, kami serahkan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anakku, kita ketemu lagi ya. Kali ini Bu Santi akan mengajak anak-anak semua untuk membaca ayat indah kita. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Sudah siap semua belum? Oke, yuk kita akan baca bersama-sama dari Injil Lukas 19 ayat yang ke-32. Injil Lukas 19 ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 19 ayat yang ke-32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Kak Sesti, firman Tuhan hari ini keren banget ya. Betul tuh Kak, bantuan yang kita berikan dengan senang hati ternyata mampu memberikan kegembiraan pada orang yang kita bantu. Oh iya. Adik-adik, yuk kita belajar untuk menjadi seperti dua murid Yesus. Kita belajar untuk selalu peduli dan senang membantu orang lain. Setuju Kak. Kalau gitu, kita ucapkan terima kasih dulu yuk kepada Bu Samyati dan Bu Santi yang sudah menceritakan cerita firman Tuhan dan membacakan ayat indah pada minggu ini. Yuk adik-adik, kita bersama-sama ucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu kita. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Samyati. Terima kasih Bu Santi. Nah, sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Yuk adik-adik, kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan menaikkan pujian adalah sukacita. Musik. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku
anak-anakku, sekarang kita sudah akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan mengucap syukur dulu kepada Tuhan kalau kita sudah selesai dalam kita melaksanakan sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama berdoa yuk. Anak-anak semua duduk yang manis dan kita akan melipat tangan kita. Kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari ini, karena Engkau telah memberikan kami untuk bisa berkumpul di tempat ini dan boleh mengadakan sekolah minggu meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan semuanya karena tuntunan-Mu saja, sehingga sekolah minggu ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan semua hanya karena pertolongan-Mu saja. Dan terima kasih pula Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada anak-anak kami. Kiranya apa yang telah kami dapat Tuhan, dapatlah menjadikan pegangan bagi anak-anak kami di dalam mereka mempertebal iman-iman mereka. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga saat ini bersyukur dengan persembahan yang telah kami berikan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari. Tuhan, bila sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami, dan kami anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas kami kembali. Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dari pagi, siang, hingga malam hari nanti dalam penyertaan-Mu saja. Dan tak lupa Tuhan, saat ini kami juga bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebentar lagi sekolah minggu hari ini selesai nih, Kak. Kak Sasti ada yang mau disampaikan ke adik-adik di rumah nggak? Ada dong, Kak. Apa tuh? Adik-adik di rumah, ayo kita belajar untuk senang membantu orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mulai dari membantu orang tua, dengan merapikan tempat tidur, dan membantu adik belajar atau berbagi mainan dengan teman kita. Wah, betul. Menuruti perintah orang tua juga merupakan salah satu tindakan kita dalam membantu orang tua loh adik-adik. Iya benar, Kak. Kakak yakin kalau adik-adik membantu orang lain dengan senang hati, mereka pasti akan senang juga. Maka dari itu, ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang senang membantu orang lain. Oke, setuju, Kak. Untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita angkat pujian Jalan Serta Yesus yuk. Yuk, adik-adik, kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian dengan semangat. Musik. Kita nyanyikan, nah semangat ya adik-adik.